alami. Jangan dinginnya disemprot pakai standar. Enggak, saya enggak kayak gitu. Kalaupun saya nyemprot standar itu hanya gini doang palingan. Bukan cerot basah gitu, nggak, cuman sedikit aja. Hanya buat ngelumasin aja. Udah, itu doang kalau saya. Oke? Nah, setelah itu, oke, sudah selesai 15 menit, dia sudah didinginkan, dia udah dingin. Saya baru oke, apa kabar semuanya? Balik lagi kita di DWLT Tamiya. Di video ini kita mau coba bahas yang namanya break-in mesin. Oke, break-in mesin. Di sini saya punya 3 alat break-in mesin. Pertama itu Max. Ini buatan lokal yang menurut saya pribadi cukup powerful karena dia ada berbagai macam metode untuk kita ngelakuin break-in. Ada sistem interval, ada macam-macam deh fiturnya. Cuman berhubung ini lagi rusak dan mestinya sih dari kemarin saya hubungin buildernya untuk klaim, cuman dia bilang udah om kirim aja ya, berhubung saya lagi malas jadi belum sempet saya klaim karena ada 2 kali mati. Tapi intinya sih ini top, bagus, dan ini produk lokal, nggak kalah bagusnya sama 2 ini. Oke. Tapi kita nggak bahas itu, ini saya mau demoin berhubung lagi rusak jadi belum sempat. Oke. Berikutnya adalah tools yang sering saya pakai dan kemana-mana pasti saya bawa adalah GeForce. Ini udah dimodif, aslinya nggak ada switch untuk ngatur putarannya kanan kiri. Ya, ini. Kalau ini modifannya Mariandy May nama Facebooknya. Orang lebih kenal dengan Mang Ableh. Oke. Mang Ableh Tea. Nah, ini modifan dari beliau. Oke, jadi bisa pakai adaptor. Yang berikutnya yang saya bilang kemarin di video sebelumnya adalah mengenai ini. Ini antimeter. Antimeter ini sih sebetulnya dia charger ya istilahnya ya. Charger untuk conditioning, balance baterai, discharger. Cuman di dalam sini dia ada satu fitur khusus yang special feature-nya itu untuk nge-break-in mesin. Nah, untuk ini kita akan bikin video sendiri karena ini apa ya? Oke, dan pemakaiannya juga agak sedikit jelimet sih ya dibandingkan dengan 2 yang tadi. Oke. Di sini kita akan bahas dulu penggunaannya untuk ini aja ya, yang umum dipakai orang, dan saya rasa juga teman-teman sekalian udah banyak yang punya pakainya GeForce. Oke. Kalau ini satu hal yang saya akuin dari sini adalah mau digeber gimana mesin itu nggak panas. Mesin itu nggak panas. Kita mau hajar 5 volt tuh 5 menit nggak panas mesin. Oke. Ya, seperti saya bilang tadi, kita bahas ini dulu. Oke. Ini saya geserkan dulu. Oke, ini disclaimer-nya gini ya. Apa yang saya share di semua video-video saya adalah hal yang biasa saya lakukan. Oke, yang best practice-nya menurut saya.
Apabila teman-teman ada yang lain, oh ada infonya kayak kemarin ada pertanyaan, om di channel sebelah katanya rollernya nggak boleh dikasarin. Betul, itu tidak salah gitu loh. Kalau kalian main 5 jalur rollernya dikasarin, ya kontak, apa ya, bukannya kontang ya, ketahan larinya gitu loh. Ya memang sebetulnya sih makin halus roller itu makin tanpa hambatan gitu. Cuman kondisi race yang mau nggak mau harus kita kasarin dan tergantung IC-nya juga. Kejadian sekedar sharing aja, kejadian waktu di Malaysia Cup 2019 yang kebetulan ada rezekinya saya bisa dapat podium 1 dan 2, itu main roller nggak dikasarin. Karena kenapa? Dia pakai IC, betul dia pakai IC, tapi kenapa? Karena IC-nya tingkat kesulitannya tidak begitu susah, karena setelah IC itu kita masih dikasih straight lurus gitu loh. Jadi nggak terlalu susah. Kalau di Indonesia kan IC udah kalau nggak straight lu nggak ada turunan setelah IC langsung dikasih straight lurus. Dia belok U-turn atau dicacing sama dia. Gitu. Jadi ya dua-duanya betul bisa dipakai sih. Tinggal tergantung kita mau makainya kondisi saat di mana aja. Oke, nah kembali lagi ke masalah break-in. Di break-in ini apa yang saya share adalah hal best practice yang menurut saya dan itu saya pakai, saya gunakan. Oke. Banyak orang ada yang bilang lihat di mana titik mananya lah, itunya lah. Kalau buat saya mah sama aja ya. Lihat titik nah ininya kalau orang biasa wah dipilihin entah ininya di atas atau di bawah atau mana ya, itu sih kalau menurut saya tuh sugesti ya, sugesti aja. Satu pabrik bikinnya sama pasti nggak mungkin dibeda-bedain, logikanya gitu aja. Oke, dan saya apa yang saya share di sini adalah hal yang umum, yang lumrah, dan yang biasa saya pakai. Oke, ya tanya ke orang lain juga mungkin orang lain akan menjelaskan bahwa oh kalau saya metode break-in-nya tuh seperti ini, gitu. Si A juga akan jadi oh kalau saya nggak kayak gitu, saya metode break-in-nya seperti ini, gitu. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini apa yang saya share ini adalah metode break-in yang selalu saya gunakan. Oke. Dan yang paling common, paling umum adalah kita pakai ini GeForce. Oke. Berhubung punya saya sudah dimodifikasi, jadi saya pakai ini. Oke. Nah, kalau saya awalnya itu dia pasti pakai putarannya counter clockwise. Jadi dia ngelawan arah jarum jam. Oke. Nah, ini biasa dipotong, dibuka, dipakai. Oke. Tapi kalau untuk di 5 jalur geraha, ini setahu saya kalau nggak salah nggak boleh dibuka deh. Gitu. Nggak boleh dipotong. Nah kalau di 3 jalur yang umum kita pakai di Indonesia boleh. Di Malaysia tidak boleh. Oke. Nah ini
Kalau diperhatiin dia spelengnya nggak terlalu banyak nih ininya. Nah, kalau saya sebelum di break in, itu kepalanya pasti saya ketok gini dulu. Jadi kepalanya diketok, jangan dikencengin gitu, hanya dijatuhin gini aja, hanya dijatuhin biasa aja. Nah, udah, tujuannya saya gituin biar dia lebih loss. Jadi hambatannya lebih nggak ada. Dan kalau saya sebelum saya break-in pasti saya minyakin dulu, saya kasih oli dulu. Oke, atas, belakang, sama bagian pantat sininya. Jangan banjir, setetes-setetes aja. Lalu saya putar-putar, mainin dulu. Saya pastiin olinya merata. Oke. Udah, kita pasang. Oke, kita pasang. Kita nyalain. Step awal itu saya pakai di tunggu sebentar, ngaco nih. Saya pakai di 15 menit 0,7 counterclockwise melawan arah jarum jam. Udah. Setelah ini selesai, mesin akan panas. Oke, nggak terlalu panas sih. Pokoknya katakan ini kita umpamain selesai ya, soalnya kalau mau ditunggu sampai selesai mau kepanjangan videonya. Oke, katakan dia sudah selesai. Saya istirahatkan mesin itu sampai benar-benar dia dingin alami. Jangan dinginnya disemprot pakai standar. Enggak, saya enggak kayak gitu. Kalaupun saya nyemprot standar itu hanya gini doang palingan. Bukan cerot basah gitu, enggak, cuman sedikit aja. Hanya buat ngelumasin aja. Udah, itu doang kalau saya. Oke. Nah, setelah itu oke, sudah selesai 15 menit, dia sudah didinginkan, dia udah dingin. Saya baru clockwise. Arah ininya saya ke kanan. Clockwise. Oke. Sama, saya masuk di 15 menit voltase di 1,2. Oke, jalan. Oke, udah selesai. Sambil disemprot dikit-dikit aja, jangan keseringan. Udah, katakan udah selesai. Seperti biasa, mesin itu pasti bakalan panas. Kita dinginkan dulu, kita istirahatin dulu sampai benar-benar dingin. Begitu selesai, tetap masih putarannya ke kanan atau atau tetap clockwise, itu saya naik di 10 menit
voltasenya saya naikin ke 2,4. Nah, ini dengarkan suaranya nih, naik tinggi dia. Tapi nanti kita bahas ya. Kalau kita pakai ini, itu suara nggak akan bisa dapat melengking kayak begini. Tapi jadinya kencang. Oke. Udah. Oke, katakan selesai. Udah selesai. Jangan langsung disemprot dengan standar kalau saya. Saya biarkan dulu dia udah dingin. Baru saya cuci. Nah, saya cuci lah dia dengan standar tuh. Coba. Cuci, udah dikeluarin semua kotorannya. Udah siap dipakai. Kalau saya belum siap dipakai. Ini kalau teman-teman lihat nah, ini tuh, yang garis ini, selah ini itu kalau saya dibersihin dulu. Dia ada 3 biji. Habis diseset, semprot, seset, semprot, seset lagi, baru disemprot. Udah bersih, baru kita siap untuk digunakan. Itulah cara saya untuk melakukan break-in mesin, ya. Gitu. Banyak orang, banyak cara. Seperti saya bilang lagi, ini cara yang biasa saya pakai, ini biasa cara yang saya gunakan. Best practice yang menurut saya. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan tolong bantu share video ini jika menurut teman-teman sangat bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Ya, oke, sampai di sini saya ucapin terima kasih. Happy racing, selamat balapan. Oh ya, note satu lagi. Baterai, gear, dan break-in itu sangat-sangat berhubungan. Baterai bagus, break-innya nggak bagus, ya nggak lari mobil. Break-innya cakep, gearnya odong-odong, nggak padat, nggak ngunci, nggak lari mobil. Gitu. Ya. Jadi semua tuh saling berhubungan. Itu menurut pendapat saya. Kalau ada orang yang lain yang bilang menurut mereka beda, ya nggak ada salahnya. Ya itu bebas, itu teori mereka. Gitu. Ya, oke teman-teman, sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Selamat balapan dan happy racing.